Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 45. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Tumpukan orang yang gemetar diperas di depannya. Ah, tidak, bukan orang, mereka adalah iblis. Meskipun, hanya dengan melihat penampilan mereka, tidak banyak perbedaannya. Yang di depan gemetar ketakutan. Kami biasanya hanya mencuri beberapa pernak-pernik kecil dari dunia manusia dan mengambilnya kembali untuk ditukar dengan beberapa hal. Ras iblis tidak memiliki mata uang yang sama dan kebanyakan melakukan barter. Jika sesuatu tampak menyenangkan bagi mata, mereka akan menukarnya, jika tidak, mereka akan meninggalkannya. Adapun tingkat keahlian dan seni ras iblis, sebuah sulaman biasa setara dengan hasil karya berkualitas tinggi, jadi berbagai pernak-pernik kecil dunia manusia diterima dengan antusias. Hal-hal yang paling tidak berharga adalah berbagai kristal langka yang dianggap norak dan ada di mana-mana di dunia iblis. Namun, apa yang dianggap kampungan oleh dunia iblis dan ada di mana-mana malah diterima dengan baik di dunia manusia. Shen Qingqiu menutup kipasnya. Dia berkata dengan serius, tempat yang miskin, terpencil, terkutuk ini, kemampuan menghasilkan terbelakang, ekonomi tidak berkembang, dan kebahagiaan rakyat lebih rendah dari tingkat rata-rata. Meskipun demikian, kau memanfaatkan kemalangan orang lain dan melakukan pencurian, sungguh, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Iblis kecil itu sangat bingung. Bagaimana bisa Shen Qingqiu ingat bahwa ketika menangkap bocah-bocah itu, orang hebat ini juga tengah mencuri. Ah, tidak, meminjam beberapa pakaian untuk dipakai. Dan kipas lipat yang melambai gembira ini juga sama. Shen Qingqiu berpikir, aku dipaksa oleh keadaan, tentunya dia tidak harus terus mengenakan pakaian yang digali dari tanah dan berkeliaran seperti orang biadab. Namun, ini membuka jalan pemikiran baru. Jika kamu dapat memberi iblis kecil, yang sebelumnya hanya pencuri kecil, alat untuk mendapatkan barang-barang kecil ini, mungkinkah mereka dapat membentuk komunitas pertanian yang makmur dan damai, memberi mereka tempat baru dalam basis masyarakat di sekitar para kultivator yang membasmi iblis. Shen Qingqiu, seperti karakter novel Ye yang tidak bertanggung jawab, berpikir bahwa jika dia merekrut beberapa bawahan di bawah sayapnya, maka dia harus terlebih dahulu memahami kehidupan pihak lawan. Dia bertanya dengan ramah, apakah kamu makan daging busuk? Semua iblis kecil menggelengkan kepala. Shen Qingqiu baru saja akan menghela nafas lega ketika dia mendengar iblis kecil di paling depan berkata dengan lantang, ayahku berkata hanya orang kaya yang mampu makan daging busuk. Like dan follow bacakan aku. Shen Qingqiu menyela, cukup. Ini bukan persoalan ekonomi, oke. Luo Binghe, setelah dia naik ke posisinya di dunia iblis, sudah cukup menjadi orang besar, bukan? Kenapa Shen Qingqiu tidak pernah melihatnya menikmati makan makanan semacam itu? Jeda, dia mengubah pertanyaannya, siapa namamu? Yang pertama menjawab, 6 bola. Shen Qingqiu bertanya, apa artinya? 6 bola berkata, ketika aku lahir, ayah memelukku dan berkata aku seberat 6 bola. Shen Qingqiu, bola jenis apa? Bola tendang atau bola pingpong? Nama semacam ini sama sekali tidak masuk akal. Sisanya berjuang untuk tidak menjadi yang terakhir mengumumkan nama mereka. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan menjadi yang terakhir didengar. Sepertinya mereka menganggap ini sebagai suatu kehormatan. Apakah semua nama diberikan kepada iblis biasa dari tipe praktis pragmatis ini? Nama keluarga tidak ada dalam kultur iblis dan nama yang mereka pilih sangat tidak terkendali dan imajinatif, kurang ajar dan berani. Para jenderal yang gelarnya membuat orang tidak bisa berkata-kata, misalnya, Tetua Palu Langit atau Tetua Lengan Tunggal, siapapun bisa tahu bahwa mereka naik ke sana dari tahap pecundang dalam sekejap. Namun, jika terlahir sebagai bangsawan, misalnya, Mo Beijun, Sa Hualing, atau ayah Luo Binghe, Tian Langjun, situasinya sedikit lebih baik. Shen Qingqiu tiba-tiba berpikir, beruntung Luo Binghe tidak terlempar ke dunia iblis dan diadopsi dari sana.
Jika dia dibesarkan oleh orang biasa dari ras iblis, menurut gaya ini, dia mungkin akan diberi nama yang seolah-olah orang tuanya dendam padanya. Dia akan dipanggil apa? Wajah Gio kecil Lang Jun. Tidak, tidak, itu mungkin lebih mengesankan, gemuruh memecahkan batu dan mengejutkan langit. Mengingat dalam karya asli bahwa seorang wanita muda dengan malu-malu mengungkapkan bagaimana Luo Binghe dalam rasa hormat begitu, dan lain-lain. Harem 3000 malam, bahkan setelah 1000 abad tombak emas tidak jatuh dan tetap kuat seperti biasa. Sebenarnya, nama Peerless Cucumber cukup cocok untuk Luo Binghe, tetapi karena Shen Qingqiu sudah menggunakannya, maka Luo Binghe mungkin juga disebut Tuan Pilar Surgawi. Hahaha, sialan, Pilar Surgawi Luo hahaha betapa sakit, tapi menyegarkan. Shen Qingqiu baru saja mulai tertawa ketika dia tiba-tiba menampar dirinya sendiri. Kamu benar-benar gila. Apakah kau benar-benar senang dengan diri sendiri sehingga kau mulai memikirkan lelucon yang vulgar di kepalamu? Apa yang bisa ditertawakan? Apakah kamu tahu siapa yang seharusnya membuatmu celaka? Semua iblis kecil, yang melihat orang hebat ini tertawa sampai dia jatuh ke tanah dan dengan marah menampar dirinya sendiri di saat berikutnya, berada dalam kabut yang membingungkan, tetapi mereka bahkan tidak berani bernapas. Tiba-tiba, senyum Shen Qingqiu membeku. Kipasnya menekan bahu 6 bola dan menariknya. Shen Qingqiu mengambil rumbai pedang dari pinggangnya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Benda itu adalah rumbai pedang, tetapi bukan rumbai biasa. Itu adalah rumbai pedang Sui semilik protagonis wanita utama, Liu Mingyan. Itu adalah tanda cinta protagonis pria dan wanita, apakah kamu mengerti? Saat itu, di Gunung Changqiong, Shen Qingqiu telah memberikan perhatian padanya, tidak perlu banyak fitur yang membedakannya untuk mengenalinya. Bagaimana benda ini bisa sampai di tangan iblis kecil yang acak ini? 6 bola merintih, ini tidak dicuri, ini diambil. Pergilah ke jalan acak dan mengambil rumbai lain lagi untuk kulihat. Shen Qingqiu bertanya, di mana kamu menemukannya? 6 bola berkata, hari-hari terakhir ini, ada orang-orang hebat yang menempati jalan pada malam hari, memerintahkan bawahan mereka untuk datang dan membersihkan jalan. Kami agak penasaran, jadi kami bersembunyi di samping jalan, dan mengambilnya dari jalan setelahnya. Orang-orang hebat yang dibicarakan iblis kecil itu, tanpa diragukan lagi, adalah bangsawan masyarakat iblis. Jenis ini biasanya tidak banyak muncul di zona perbatasan sehingga menarik perhatian banyak orang. Sebaliknya, lingkungan di sini biasanya tidak cocok untuk mereka. Orang penting macam apa yang memiliki keberanian untuk berparade di sekitar dan menempati jalan, bahkan meninggalkan barang Liu Mingyan yang selalu disimpan di dekatnya. Orang pertama yang dipikirkan Shen Qingqiu adalah, secara alami, seseorang tertentu. Dia bertanya, orang hebat yang kamu bicarakan, apakah itu? Pemuda yang tidak terlihat buruk. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan pikirannya, mengubah taktik, dan berkata, dia tidak hanya tidak jelek, dia juga sangat menarik. Sangat menarik, kulit putih, wajah menawan, tinggi, tidak banyak tersenyum, tapi saat dia tersenyum, semua langsung menjadi gelap. 6 bola menggelengkan kepalanya, wajahnya tiba-tiba memerah. Untuk apa dia tersipu? Shen Qingqiu menginterogasinya lebih lanjut, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya.